Kita kembali lanjutkan dialog, kita langsung ke Bang Oto. Bang Oto, tadi kan Anda mengatakan ada sejumlah novum baru, diantaranya adalah adanya kehilafan hakim, kemudian ada keterangan palsu yang disampaikan oleh Dede, terus ada penyidikan yang tidak didampingi oleh pengacara. Nah, seberapa yakin dengan poin-poin yang tadi Anda sampaikan ini bahwa Anda dapat memenangkan sidang PK dari 6 terpidana ini, Bang Oto? Ya, segala putusan hakim itu tergantung hakim ya. Tetapi tentunya tidak ada salahnya kalau kami berkeyakinan untuk bisa memenangkan perkara ini. Dasar pemikiran kami tentunya adalah dari bukti-bukti yang kami miliki. Saya hanya sampaikan dulu yang paling cepat karena ini diskusi di melalui televisi nggak bisa banyak. Ya. Nah, umpamanya kelihatannya sepele sekali tentang bahwa seorang tersangka itu wajib didampingi pengacara. Kelihatannya begitu ya. Ini kan diatur dalam Miranda Rules dulu di Amerika ya, waktu ada perkara Miranda versus Arizona gitu ya, di mana diberikan di sana itu bahwa semua advokat, semua tersangka itu wajib diberikan hak-haknya dia untuk mendapatkan pengacara, the right to be silent, ya, hak untuk diam dan sebagainya. Nah, itu telah diadopsi oleh KUHP kita, gitu loh, diadopsi oleh KUHP kita bahwa seseorang advokat tersangka itu wajib diberikan pendampingan khususnya bagi orang-orang yang diancam hukuman 5 tahun atau 15 tahun ke atas, ya kan? Nah, saya melihat putusan Mahkamah Agung secara konsisten terhadap hal ini, bukan 1-2 putusan Mahkamah Agung, berkali-kali Mahkamah Agung mengatakan kalau tidak didampingi oleh para advokat itu harus bebas. Nah, kalau kita lihat ini kan berisi hak ajasi kan, human right gitu loh. Jadi harus dijunjung tinggi gitu loh. Nah, kalau berkaca ke sini, menurut saya tanpa meriksa bukti-bukti novum yang lain dengan mengacu kepada bahwa sebenarnya seorang tersangka wajib didampingi, apalagi diancam hukuman 5 tahun sampai 15 tahun, wajib bebas, selesai. Jadi very simple case sebenarnya kalau berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung itu. Nah, saya ingin melihat apakah Mahkamah Agung mau konsisten enggak? Karena Mahkamah Agung telah memberikan putusan jurisprudensi seperti ini. Kalau tidak didampingi, itu harus dibebaskan. Kalau ancaman hukuman kepada dia 5 tahun atau lebih. Bahkan saya katakan ya, saya sendiri ya, waktu saya ini kan ketua umum Peradi, KPK saja, saya pernah mendapat surat dari KPK ketika seorang di sana ada tersangka, rupa-rupanya dia tidak mampu membayar pengacara, dia kirim surat kepada Peradi untuk mengirim seorang advokat untuk mendampinginya. Saya juga pernah mendapat surat dari Kejati Balikpapan pada waktu itu karena seorang tersangka tidak ada pengacaranya. Kita kirim. Jadi artinya sebenarnya kalau kita tidak kirim pun negara wajib memberikan itu, wajib membayar itu, gitu loh. Jadi karena kewajiban negara lah untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya. Jadi di dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan itu tidak ada alasan bagi seorang penyidik dengan tidak tersedianya advokat di daerah tersebut maka tidak memberikan advokat kepada seorang tersangka. Itu aja tidak bisa diterima gitu loh. Jadi wajarlah kalau saya optimis ya. Saya tetap berharap Mahkamah Agung konsisten. Di samping bukti-bukti novum yang saya jelaskan sebelumnya, di samping adanya 2 putusan hakim yang bertentangan satu sama lain gitu ya. Ya, karena kalau mengenai novum kan jelas sekali kan bahwa ada fakta yang ada pada waktu kejadian perkara itu terjadi, fakta itu kemudian baru kita ketahui kemudian, yang mana pada waktu kalau diketahui hakim itu pada waktu itu di mana kesaksian yang disampaikan oleh Dede dan yang lain-lain Liga Akbar itu adalah bohong, maka hakim pasti membebaskan para terpidana ini gitu loh. Jadi itu dasar keyakinan saya. Saya kita tangkap poinnya, artinya Bang Oto punya optimisme ya bisa memenangkan sidang peninjauan kembali ini. Kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita tahu sidang peninjauan kembali dari Sakatata ini kan masih berproses tapi ya. Saya boleh Bang Oto, kita tangkap poinnya, bergantian dulu ya. Kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, sidang peninjauan kembali Sakatata kan masih berproses silakan, di Mahkamah Agung ya. Nanti hasil ini pengaruhnya terhadap 6 terpidana yang saat ini tengah mengajukan peninjauan kembali itu seperti apa, Pak Arianto? Saya tidak hafal ya Bu, bagaimana hakim di dalam memutus itu dalam itu ya. Sebetulnya kasusnya satu, tapi dulu persidangannya dipisahkan gitu. Jadi pasti antara satu dengan yang lain itu saat kata dikabulkan, pasti otomatis itu akan mempengaruhi juga secara psikologis gitu ya.
dengan apa, itu satu rangkaian ya, apalagi apa Oke. bukti-bukti yang diajukan itu untuk Oke, baik. Pak Arianto. yang dulu itu tidak benar. Pak Arianto, mohon maaf, kita potong dulu Pak Arianto sambungan komunikasi kita karena suara Pak Arianto belum terdengar jelas ya. Kita coba perbaiki dulu sambungan komunikasi kita menuju ke Bang Oto dulu. Bang Oto, pertanyaan sama tadi, kita masih menunggu hasil dari sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Agung ya. Menurut Bang Oto, punya pengaruh yang cukup signifikan nggak dengan hasil sidang PK 6 terpidana ini? Ya, sebenarnya kita tidak perlu harus menunggu, tapi pasti itu saling berkaitan ya. Oleh karena itu kami nanti 1-2 hari ini akan segera mengirim surat ke Mahkamah Agung dengan permohonan agar putusan perkaranya si Tatal itu bisa nanti diperiksa bersamaan dengan juga putusan perkaranya terpidana ini, untuk menghindari ada putusan yang bertentangan satu sama lain, karena bagaimanapun mereka itu kan didakwa secara bersama-sama di dalam satu perkara gitu loh. Jadi saya khawatir memang kalau Tatal diperiksa sementara yang lain ini belum masuk, nanti ada putusan yang bertentangan satu sama lain. Apakah menguntungkan atau merugikan saya nggak tahu. Tapi untuk itu kami sebagai penasihat hukum sudah berencana 1-2 hari ini segera mengirim surat ke Mahkamah Agung, baik juga kepada Pengadilan Negeri. Kalau berkas perkaranya Tatal belum dikirim ke Mahkamah Agung, kami minta juga ditunggu ini di pengirimannya. Tapi kalau memang sudah dikirim juga, kami akan minta supaya di Mahkamah Agung perkara itu diperiksa saat yang bersamaan. Bukan bersama-sama, tapi saat yang bersamaan supaya mereka juga mempelajari semua data-datanya kasusnya bersama-sama gitu loh. Baik, kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, selain novum baru yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Oto, sebetulnya novum-novum seperti apa yang dapat meyakinkan hakim supaya sidang PK ini dapat dimenangkan oleh ke-6 terpidana? Oke, nampaknya kita masih terkendala komunikasi dengan Pak Arianto, tapi nanti kita sama-sama menyaksikan bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali sekaligus hasil dari sidang PK terhadap Saka Tatal. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Oto dan juga Pak Arianto yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih, sehat selalu semuanya.